Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis yang diriwayatkan melalui jalur sahabat Ibnu Mas'ud, yang mana hadis ini membahas tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan-amalan yang wajib, yang perlu kita lakukan, yang wajib menjadi tumpuan kita supaya kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Karena tiga amalan ini nanti yang akan kita bahas adalah amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis sahih. Hadis nomor 171 yang ada di dalam kitab Bulughul Maram dan akan dibahas secara lebih detail di dalam syarahnya Ibanatul Ahkam di sini adalah wa ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha rawahu Tirmizi wal Hakim wa sahahahu wa asluhu fi sahihain. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah ta'ala meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali, perbuatan-perbuatan atau amal perbuatan yang paling utama, as-sholatu fi awali waktiha, yaitu mengerjakan sholat di awal waktunya. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wal Hakimu dan Imam Hakim, wasohahahu, yang mana Imam Tirmizi dan Imam Hakim menilai hadisnya sahih, wa asluhu, yang mana asal hadis ini fi sahihain, berasal dari lafadz Imam Bukhari dan Muslim yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau yang ada di dalam kitab Bukhari dan Muslim itu derajat hadisnya muttafaqun alaih. Nanti akan kita bahas di sini apa-apa saja amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau yang di hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram ini cuman satu yang dibahas di sini adalah as-sholatu fi awali waktiha, yaitu sholat di awal waktunya. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah Ibnu Mas'ud di sini pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai amalan perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana maksud beliau di sini akan segera mengerjakannya dengan harapan nanti akan mendapat bagian yang melimpah dari kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala dan keridhoannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Jadi kalau amalan-amalan orang Indonesia masalah sholat itu umumnya melaksanakan sholat itu di awal waktu. Jadi begitu azan sudah berkumandang, maka kebanyakan mayoritasnya adalah mengerjakan di awal waktunya, terutama isya. Ya kan, kalau misalnya kita sudah membahas
di hadis-hadis sebelumnya bahwa Isya itu bahwa Rasulullah SAW senang mengakhirkan waktu Isya, ya, mengakhirkan waktu Isya. Itu sudah kita bahas kemarin di hadis sebelumnya. Tapi di sini juga kebanyakan mayoritas orang-orang Indonesia itu kalau melaksanakan sholat Isya pas waktu azan sudah berkumandang itu selesai, maka mereka melaksanakan sholat Isya. Nah, seperti itu. Itu ada sunnahnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa ya menghakimi satu sama lain karena ada perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan hadis yang menjadi landasan seseorang untuk mengamalkan syariat agama Islam. Nah, kemudian di sini Ibnu Mas'ud ingin mengetahui amalan selanjutnya yang juga termasuk amalan yang utama karena ia akan mengerjakan amalan tersebut juga. Lalu beliau bertanya, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Di sini Rasulullah menjawab, berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada keduanya. Nah, ini juga ajaran agama Islam di dalam kita menjalin tali silaturahmi dengan keluarga dan keluarga, terutama orang tua di sini. Nah, orang tua ini ya kalau di dalam agama Islam itu mempunyai peranan yang penting yang harus kita hormati. Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua itu adalah kalau dalam hukumnya itu ya wajib lah kita mengikuti selama orang tua tersebut tidak menyuruh kita kepada hal-hal yang maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan orang tua itu menyuruh kita sholat, puasa, zakat, haji, kemudian menyuruh kita menuntut ilmu, mengaji, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, itu wajib kita ikuti. Tapi kalau misalkan orang tua kita menyuruh kita untuk berbohong kayak gitu kan, ya biasalah ya kan. Seperti itu. Nah, nanti kalau ada orang ini kasih tahu ya mama nggak ada. Nah, itu kita berhak untuk menolak, enggak mah gitu. Aku nggak berani berbohong kayak gitu. Nah, itu berhak kita untuk menolak. Kalau misalkan itu curi itu duit di toko sebelah, itu kita berhak untuk menolak. Tapi kalau misalkan itu hal-hal yang baik, contoh-contoh yang baik, maka kita wajib mengikuti. Nah, ada beberapa aspek yang memang kita kadang bisa berbeda pandangan dengan orang tua. Misalkan dalam hal-hal yang mubah, yang berhubungan dengan masalah duniawi. Kayak contoh kita memilih jurusan kedokteran, orang tua pengen kita masuk di misal di politeknik kah atau di manakah kayak gitu. Nah, itu kita bisa memilah-milah karena ya kita mungkin bidangnya di situ tapi orang tua kita maunya di luar daripada bidang kita dan kita bisa tidak mengikuti. Dan bukan berarti bahwa anak yang tidak mengikuti kemauan kita itu menjadi anak yang durhaka, tidak berbakti kepada orang tuanya. Itu salah. Seperti itu. Yang namanya berbakti dan berbuat baik kepada orang tua itu hal-hal yang memang fundamental ya, baik itu masalah syariah agama Islam, kemudian atau hal-hal duniawi yang memang ya itu orang tua mesti harus ditolong, kayak misalkan orang tua kita sakit, kemudian orang tua kita bekerja, kita harus bantu dan lain sebagainya. Itu cara kita berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, meskipun orang tua kita tersebut mohon maaf berbeda agama, ya kan. Banyak tuh kayak misal teman-teman saya dari kalangan orang Dayak kayak gitu, orang tuanya Katolik, anaknya Muslim, adik-adiknya ada yang Kristen, ada yang ini. Itu beda. Mereka mengikuti, mereka menikah dengan, ada yang menikah sama orang Muslim, dia menjadi Muslim, ada yang menikah dengan orang Kristen dan lain sebagainya. Dalam satu keluarga beda agama. Nah, hal seperti itu ya meski mereka harus ini juga berbakti kepada
orang tuanya juga meskipun beda agama. Jadi kewajiban berbakti kepada orang tua itu wajib itu ya, meskipun kita berbeda agama, kecuali ya kan kalau misalkan kita digiring kayak gitu kan, nah murtad lagi dong. Nah, itu beda lagi gitu kan. Tapi ya kalau misalkan di situ perbedaan agamanya tidak melanggar syariat-syariat agama Islam, hanya sebatas yang hal-hal yang teknis saja berkaitan dengan masalah duniawi, tidak ada masalah seperti itu, selama yaitu tadi didiskusikan baik-baik. Makanya kalau misalkan kayak contoh teman-teman saya orang Dayak itu, mereka sudah paham pantangan-pantangan agama Islam itu apa saja kalau menurut mereka lah ya kan. Tidak boleh makan babi, tidak boleh makan anjing, tidak boleh minum minuman homer, habis itu yang lain-lain. Nah, mereka sudah paham Advent seperti apa kayak gitu, nggak boleh makan babi, anjing juga kalau nggak salah. Kemudian tidak boleh makan minum teh, kopi dan lain sebagainya. Mereka sudah paham, karena ya itu tadi ada perbedaan-perbedaan agama di kalangan keluarganya. Dan itu kita tidak boleh memaksa keluarga kita, baik itu anak, orang tua kita, untuk memeluk agama yang kita anut kayak gitu ya, terutama agama Islam. Karena jujur aja, walaupun yang berhak itu orang tua kita, ayah kita kayak gitu kan, menyuruh anaknya untuk mualaf katakanlah seperti itu juga tidak boleh. La ikraha fiddin ya, tidak boleh kita memaksa seseorang untuk memeluk apa yang kita yakini seperti itu. Karena di dalam surah Al-Kafirun sudah jelas di situ, lakum dinukum waliyadin. Kalau misalkan sudah tidak bisa mendapatkan hidayah, ya otomatis sudah kan seperti itu. Itu sudah berbicara masalah hidayah, sudah itu ranahnya hidayah, kita tidak bisa paksakan lagi. Ya kan banyak yang terjadi di kalangan masyarakat kayak gitu, orang tuanya alim, anaknya ya itu tadi ya kerjaannya ya belangsakan lah kayak gitu kan, nggak ada akhlak dan lain sebagainya. Itu sudah berbicara hidayah, itu sudah berbicara hidayah. Nggak bisa kita menjudge bahwa orang tuanya yang tadinya termasuk alim ulama tapi anaknya membuka aurat dan lain sebagainya kayak gitu kan, dia tidak bisa mendidik anaknya kayak gitu, nggak bisa. Karena sealim-alim apapun orang, kalau sudah berbicara masalah hidayah, itu sudah di luar wewenangnya, sebagaimana seperti terjadi di Nabi Nuh seperti itu. Nabi dan Rasul ya kan, yang sudah punya akses ya kan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Tapi ya kalau masalah hidayah, apa boleh buat. Kayak contoh lagi Nabi Ibrahim, beliau adalah Nabi dan Rasul yang memang kewajibannya adalah menyampaikan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Tapi apa boleh buat, ayahnya Azar tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, ya sudah, itu bukan hakmu, sudah itu. Nah, sama halnya juga dengan Rasulullah SAW ketika mau mengislamkan Abdul Muthalib. Itu pokoknya sudah terakhir, detik-detik terakhir itu. Pada waktu di hadis yang saya baca, sudah detik-detik terakhir Abu Thalib itu mau meninggal. Pokoknya baca kalimat syahadat lah supaya aku ini bisa menjamin, mempertanggungjawabkan bahwa engkau ini layaklah untuk masuk surga seperti itu. Tapi ya di satu sisi lagi, di sebelahnya Rasulullah itu ada Abu Lahab di situ yang membisiki juga, ingat ajaran nenek moyang kita, ingat. Ya akhirnya Abu Thalib memilih untuk tidak memeluk agama Islam, tetap berkeyakinan memilih keyakinan nenek moyangnya. Jadi ada 4 kalau tidak salah yang saya lihat di sejarah Rasulullah SAW itu, ada 4 paman Rasulullah yang tidak masuk yang berbeda agama di sini, ya kan? Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Abbas bin Abdul Muthalib itu masuk Islam, keduanya masuk Islam. Ini dua-dua paman Rasulullah SAW. Yang kedua
ini Abu Thalib bin Abdul Muthalib, itu tidak masuk Islam. Kemudian Abu Lahab, itu paman dari Rasulullah SAW, juga tidak masuk Islam. Meninggalnya pada saat, kalau tidak salah, perang Uhud, perang Badar. Nah, yang masuk Islam pada saat itu dari Abu Lahab itu anaknya Abu Lahab, sorry, kalau yang masuk Islam, kalau anaknya dari Abu Lahab atau Abu Jahal itu Ikrimah. Kalau saya juga lupa itu sejarahnya. Tapi ya ini tadi intinya itu berbicara masalah hidayah, gitu kan. Abu Lahab itu tabat yada abi lahabi wa tab. Itu paman beliau itu. Jadi kalau yang namanya hidayah itu tidak pandang bulu, ya kan. Kadang orang terdekat kita tidak mau mengikuti kita, tapi orang yang jauh mengikuti kita. Nah, itu intinya. Nah, jadi yang namanya kita berbakti kepada orang tua meskipun itu beda keyakinan, tapi kita tetap harus lakukan seperti itu, ya kan. Nah, itu. Jadi perbedaan pandangan, perbedaan politik, apalagi perbedaan agama itu tidak menghalangi kita untuk berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu kepada paman-pamannya, keluarganya dan lain sebagainya. Tetap berbuat baik meskipun pada saat itu Rasulullah SAW mempunyai kendali penuh. Nah, di waktu Fathul Mekah, seandainya Abu Sofyan itu tidak memeluk agama Islam, bukan berarti Abu Sofyan digorok. Enggak seperti itu juga, gitu. Ikrimah bin Abu Jahal kalau tidak salah itu juga disuruh Rasulullah balik pada waktu itu ke Mekah, bukan mau digorok, enggak. Tapi ya supaya dia nggak usah takut lah. Artinya saya nggak akan istilahnya membantai kalian. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang namanya berbakti, berbuat baik kepada orang tua itu wajib hukumnya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi perkara yang ketiga. Lalu Rasulullah menjawab, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berjihad di jalan Allah itu kita sudah bahas di dalam kitab Fathul Qorib, bahwasanya yang namanya berjihad di jalan Allah itu ada patokan-patokannya, ada disiplinnya di situ. Jadi ada kategori-kategori yang masuk dalam jihad fisabilillah. Nah, itu biasanya ulama-ulama ahli fikih yang di atas saya yang lebih paham, gitu kan. Kalau saya yang berbicara di kitab Fathul Qorib itu misalkan yang tidak masuk dalam kategori jihad fisabilillah itu contoh memerangi pemberontak. Nah, itu bukan masuk di kategori jihad fisabilillah. Bahkan pada saat kita perang di medan pertempuran yang memang sudah kategori jihad, di situ kita tidak meninggal, tidak mati di peperangan tersebut, tapi kita meninggalnya itu 3 hari kemudian setelah peperangan karena terluka parah, kayak gitu kan, kehabisan darah dan lain sebagainya. Itu juga bukan masuk dalam kategori mati syahid, ya kan? Kalau mati syahid kan otomatis berhubungan dengan jihad fisabilillah, tapi bukan seperti itu. Kalau yang di dalam kitab Fathul Qorib yang seingat saya yang sudah kita pelajari gitu. Jadi jihad fisabilillah itu ada kategorinya, ada disiplin ilmunya. Bukan berarti misalkan ada gereja lagi tank kayak gitu, kita langsung bom kayak gitu kan di saat perayaan Natalnya dan lain sebagainya. Itu nggak boleh seperti itu ya. Itu nggak boleh. Yang namanya ahlul kitab itu wajib kita jaga dan kita lindungi. Itu sudah ada perjanjiannya antara Nasrani Najran dengan Rasulullah SAW, dan itu berlaku sampai perjanjian itu ditetapkan, dan sekarang itu kita tidak boleh ganggu-ganggu utak-atik seperti itu.
Kemudian keinginan Ibnu Mas'ud menambah kebaikan mendorongnya untuk bertanya lagi sesudah itu. Tetapi ia khawatir Rasulullah SAW merasa bosan dan jenuh dengan pertanyaannya yang bertubi-tubi. Lalu dia diam, tidak bertanya lagi. Seandainya Ibnu Mas'ud terus bertanya, niscaya Rasulullah akan menambah jawabannya. Karena sesungguhnya beliau telah dianugerahi sifat penyantun, kebajikan, hikmah, dan faslul khitab. Nah, kita juga punya apa ya? Di sini ada dua sisi antara Rasulullah SAW sebagai guru lah, kalau kita istilah simpelnya seperti itu, dan Ibnu Mas'ud sebagai murid. Nah, kalau Ibnu Mas'ud dia ada punya rasa penasaran, dia pengen menjalankan syariat-syariat agama Islam untuk lebih bagus lagi lah seperti itu. Tapi juga Ibnu Mas'ud tidak mau memberatkan guru beliau yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat pertanyaan-pertanyaan dari murid-muridnya, dari sahabat-sahabatnya, maka Rasulullah itu mempunyai sifat penyantun, kebajikan, hikmah, dan faslul khitab, ya, penjelaskan masalah kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita sama guru, kalau misalkan berprofesi sebagai guru, ustadz, apabila menemukan pertanyaan-pertanyaan yang memang ganjil lah menurut kita kayak gitu, jangan kita langsung hakimi itu murid, tapi ya kita kasih penjelasan, kita kasih pencerahan dan lain sebagainya kayak gitu. Kita ya sayangilah mereka. Nah, seperti halnya juga konten-konten kreator yang sekarang ini lagi marak-maraknya kan, seperti itu. Kadang mereka offset, kebablasan kayak gitu, kemudian berbicara atau mempercandain masalah syariat. Nah, kita selaku para alim ulama, kemudian juga para ustadz, kiai, dan lain sebagainya, kita harus memberikan koridor-koridor apa saja yang tidak boleh dipercandain, koridor-koridor apa saja yang tidak boleh disinggung, kayak gitu, yang tidak boleh dibicarakan, sehingga semua masyarakat itu tahu batasan-batasan mana yang tidak boleh dilanggar, batasan-batasan mana yang dibolehkan untuk kita bicarakan, kita diskusikan, seperti itu. Karena jujur aja, kalau masalah agama Islam tidak ada sesuatu yang sensitif, tidak ada sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Semua boleh dan berhak untuk dibicarakan, ditanyakan, selagi teman-teman mau belajar. Yang poin utamanya adalah tidak boleh mempercayai masalah syariat. Nah, contoh misalkan, ngapain kalian bicara-bicara masalah bid'ah? Mending kalian naik onta aja daripada kalian naik mobil. Itu bercandaan masalah syariah, itu tidak boleh. Akidah kalian bisa bermasalah di situ. Itu hukum, hadisnya bid'ah itu mutawatir dan ijma ulama itu. Jadi jangan kita sampai bercandai masalah itu. Karena di dalam kitab Sulamut Taufik itu murtad ada 3. Nah, murtad dengan perkataan, murtad dengan perbuatan, dan murtad dengan i'tiqadiyah, keyakinan. Nah, kebanyakan yang murtad itu tidak dengan perbuatan dan keyakinan, tapi dengan perkataan, yang mana itu sering kita lakukan. Syariat agama Islam itu dipercandain dan lain sebagainya. Itu yang bahaya. Tapi di sini mempercandain syariat agama Islam, tentunya kita harus tahu batasan-batasannya sesuai dengan koridor-koridor ulama yang sudah menetapkan hal tersebut. Nah, ini juga patut bagi teman-teman ya, para kiai, para ustadz, para alim ulama yang ada di MUI mungkin bisa mensosialisasikan ke kita para konten kreator, para penggiat sosial media, apa saja yang menjadi batasan-batasan barometer kita untuk menggunakan kebebasan berekspresi. Yang kebebasan berekspresi itu hampir di semua negara yang saya tanyakan itu ada batasan-batasannya semua. Itu di negara UK kah, misalkan di negara Eropa, di negara Filipina dan lain sebagainya, punya kebebasan berekspresi, tapi juga mereka punya batasan masing-masing. Gak bisa itu semena-mena kita tabrak dengan alasan kebebasan berekspresi. Itu kita bisa langsung ditangkap di situ. Dan saya jujur aja, kalau misalkan di negara lain, saya
ketimbang beropini, kata teman-teman saya, mending sampai nyanyi aja Mas Sohib. Kalau suara sampean jelek ya is okay kayak gitu, bagi kami ya tinggal tutup telinga. Kalau misalkan kamu beropini, kita semua nggak selamat itu. Padahal saya cuma mau menanyakan apa-apa saja keresahan saya, keinginan tahu saya untuk negara-negara mereka dalam hal politik, dalam hal segala macam, kultur dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, takut menyinggung itu. Jadi ya kebebasan berekspresi di semua negara pasti ada, dan ada batasan-batasannya, rule-nya seperti itu. Ini jadi ya sekali lagi itu yang mesti harus kita diskusikan juga sebagai konten kreator dan juga para alim ulama di dalam menjaga ini tadi kebebasan berekspresi itu. Jangan sampai ada teman-teman konten kreator yang anggaplah istilahnya salah kata, offset kayak gitu karena ketidaktahuannya, terus kita langsung main hakim sendiri kayak gitu, langsung kita jebloskan ke penjara padahal dia nggak tahu itu boleh apa tidak, ini dilarang apa tidak. Tapi kita tidak pernah mau membicarakan, mendiskusikan, mensosialisasikan batasan-batasannya seperti apa kayak gitu. Orang lebih banyak suka tersinggung kayak gitu, tapi dia tidak pernah mau mengatakan ini loh yang nggak boleh disebut, ini loh ya batasan kami misalkan di daerah ini yang tidak boleh dibercandain. Tidak ada. Tahu-tahu ujung-ujung teman-teman yang melakukan kebebasan berekspresinya terus jeblos di penjara kayak gitu. Dan juga saya juga sarankan buat teman-teman mempunyai juga batasan-batasan juga, seperti apa kebebasan berekspresi yang teman-teman mau sampaikan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke analisis lapatnya. Ini sudah kemana-mana tadi ya. Wa asluhu fi sahihain, di sini hadis ini asalnya berada pada kitab Sahihain, dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bunyi lengkapnya itu sebagaimana berikut. Wa an Abi Amrin Asy-Syaibani qala haddatsani sahibu hadhihi dar wa asyara biyadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi nama Ibnu Mas'ud itu lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Qala as-salatu ala waqtiha. Nah, kalau tadi as-salatu fi awali waqtiha, kalau yang di sini redaksinya adalah as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayyun? Qala birrul walidain. Qala summa ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walawis tazattuhu lazadani. Muttafaqun alaih. Dari Abu Amr Asy-Syaibani telah mengatakan bahwa pemilik rumah ini telah bercerita kepadaku. Jadi ada pemilik rumah yang diketemukan oleh Abu Amr Asy-Syaibani. Nah, seraya mengisyaratkan bahwa rumah tersebut adalah rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataannya Ibnu Mas'ud. Amal perbuatan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Rasulullah menjawab melakukan sholat tepat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi? Nabi menjawab berbakti kepada orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi? Maka Rasulullah menjawab berjihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW telah menceritakan semua itu kepadaku, dan seandainya aku menambah pertanyaanku, niscaya beliau akan menambah jawabannya kepadaku. Muttafaqun alaih. Hadis ini derajat sahihnya tinggi. Jadi derajat sahihnya tinggi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dua kitabnya melalui jalur sahabat yang sama, yaitu Ibnu Mas'ud.
Abdulul A'mal yang di sini maknanya yang dimaksud ialah amal badani, sholat, puasa, zakat, haji, sodako, kemudian berkurban dan lain sebagainya, itu adalah amal badani. Yang dimaksud adalah amal yang paling utama secara mutlak, tidak ada perbedaan pandangan di sini. Maka pengertiannya adalah iman kepada Allah. Maka pengertiannya adalah iman kepada Allah, ini syaratnya. Karena ini merupakan pokok semua amal perbuatan. Karena itulah pada sebagian riwayatnya disebutkan beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah itu syarat yang harus dipenuhi oleh terutama orang Islam itu. Jadi supaya apa? Pahalanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan orang yang bukan Islam berbuat baik, tidak ada masalah itu. Ya istilahnya di dunia dia bisa berbuat baik, bukan berarti dia kafir, tidak beragama, kayak misalkan Coki Pardede yang agnostik kayak gitu. Dia tidak berbuat baik, tidak ada masalah di situ. Tapi apakah pahala dia dari berbuat baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu beda jalur lagi kayak gitu. Apakah Allah adil? Ya itu sudah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mencampuri urusan itu Allah tidak adil dan lain sebagainya. Adil itu ya menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang muslim kita hanya patut taat dan tunduk apa yang sudah menjadi garisan syariat agama Islam, seperti itu. Ya kalau misalkan Coki Pardede kayak gitu kan suka berkurban, kemudian berbuat baik, kemudian membantu nenek-nenek di jalan, rajin bersodakoh dan lain sebagainya, is okay. Itu kondisinya memang dia berbuat baik, tapi pahalanya apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga? Belum tentu, selama ya itu tadi Coki masih beragama agnostik. Seperti itu kan. Kalau dia sudah beriman kepada Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya itu baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, yang namanya mengucapkan 2 kalimat syahadat bisa dimasukkan dikategorikan sebagai orang yang Islam, itu harus yaitu tadi mempercayai Allah dan Rasulnya itu dengan ucapannya, perbuatannya, dan diyakini, intinya tadi diyakini dengan hatinya. Seperti itu, siaplah sudah seperti itu. Seperti halnya Deddy Corbuzier, itu sudah otomatis dia masuk Islam. Tapi kalau misalkan di komen dia cuma baca komentar kayak gitu kan, biasanya ada ikuti dong Coki pelan-pelan kayak gitu kan, asyhadu alla ilaha illallah, ya itu nggak bisa masuk dalam kategori orang yang masuk Islam. Contoh lah, ada temanku kayak gitu kan, dia dulu langganan toko grosir kakak sepupu lah, seperti itu. Nah waktu dia masuk, baca salam dulu nih, assalamualaikum kayak gitu, baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lempeng satu tarikan napas. Tapi ya waktu kami tanya waktu itu, kamu sudah masuk Islam kah? Enggak katanya. Terus kamu tahu enggak arti itu apa? Enggak Pak Haji katanya waktu itu. Nah ya saya kira itu cuma salam biasa aja, supaya lebih komplit ditambah dengan asyhadu alla ilaha illallah. Ya otomatis teman saya ini ya, tidak masuk agama Islam, bukan masuk dalam kategori seorang muslim kayak gitu. Tetap dia beragama Kristen Protestan kalau nggak salah di situ. Itu ya dilema kita di masyarakat seperti itu ya kan. Kemudian di sini ya beriman kepada Allah itu adalah syarat kita diterimanya pahala-pahala kita di hari kiamat. Kemudian as-sholatu ala waqtiha di sini menurut riwayat yang lain fi awali waqtiha, itu riwayatnya Al-Imam Tirmizi. Kemudian kalau yang riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim itu as-sholatu ala waqtiha,
yang mana di riwayat lain juga ada as-sholatu liwaqtiha. Rahasia yang terkandung di dalam riwayat yang mengatakan as-sholatu waqtiha, as-sholatu ala waqtiha mengisyaratkan kepada pengecekan bahwa waktu sholat benar-benar telah masuk, hingga semangat untuk mengerjakannya tidak mengakibatkan sholat dilakukan sebelum waktunya. Karena kita saking bersemangatnya untuk mengerjakan amal ibadah ya, sholat fardu 5 waktu kayak gitu, kemudian kita sholat di awal waktu. Nah, itu tidak boleh. Jadi inti daripada ini sebenarnya kalau misal poinnya, kalau kita mau ini kan mau kita jabarkan lagi secara luas, bahwasanya yang namanya kita boleh semangat di dalam menjalankan syariat agama Islam, misalkan sholat wajib, kemudian puasa, zakat dan lain sebagainya. Tapi ada barometernya, ada tata caranya, yang mana itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis dan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab fiqh. Jangan sampai kita terlampau semangat gitu di dalam menjalankan syariat agama Islam, tapi malah keluar daripada ajaran agama Islam. Itu juga tidak boleh. Makanya teman-teman yang baru masuk Islam mu'alaf ataupun yang baru berhijrah kayak gitu, meninggalkan dosa-dosanya yang telah lalu, kemaksiatan yang telah lalu, hal yang paling wajib itu adalah belajar seperti itu. Seperti Deddy Corbuzier kayak gitu kan, mengundang Gus Miftah, kemudian Ustadz Khalid Basalamah dan lain sebagainya, belajar agama Islam di situ, baik itu dia publikasikan ataupun tidak. Itu adalah langkah pertama kita memeluk agama Islam atau berhijrah di situ. Jangan sampai kita mempunyai pemahaman yang sedikit, masih sedikit, sudah berani menetapkan suatu hukum, sudah berani selantang mungkin berbicara masalah hukum. Itu tidak dibenarkan. Sudah mengambil posisi berdakwah lah seperti itu. Ya is okay, istilahnya berdakwah, menyampaikan Al-Quran walaupun satu ayat, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah offset, nah itu yang bahaya. Balighu anni walau ayah, itu maksudnya ya sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan kita cuma bisa ngajar Al-Quran kayak gitu, ya kita ya ngajarin Al-Quran kayak gitu aja, nggak usah kita menetapkan suatu hukum dan lain sebagainya. Kemudian di sini birrul walidain, al-birru di sini maksudnya adalah berbuat baik kepada orang tua, berbakti keduanya serta tidak menyakiti hati keduanya, dan tidak pula berbuat buruk terhadap keduanya. Ini juga yang harus teman-teman patuhi di sini, yang harus teman-teman amalkan, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Jangan sampai teman-teman menjadi anak yang durhaka, meskipun orang tua teman-teman itu, orang tua itu berbeda keyakinan, berbeda akidah dengan teman-teman. Kemudian summa ayun, lafadz ayun di sini adalah isim istifham yang berkedudukan sebagai mubtada. Mubtada itu adalah subjek, sedangkan khobarnya dibuang. Bentuk lengkapnya ialah ayul a'mali afdol. Ayu di sini mubtada, a'mali afdol ini adalah khobar. Amalan apalagi yang lebih utama, itu bentuk lengkapnya. Jadi kalau yang namanya istifham itu kata tanya, ya kan? Ada mata, kapan, ada hal, apakah, ada ada man, di situ siapa, kemudian ada apalagi banyak lah di situ kan. Waktu di kitab Jumiyah itu ada 10 kalau nggak salah, itu isim istifham, kata tanya gitu kan. Itu dia beda sedikit lah dengan bahasa Inggris. Kalau Inggris itu kan ada what, ada how, kemudian ada when, ada where,
di situ kan. Nah, kalau di bahasa Arab juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di sini ada lagi di sini ayun. Nah, ayun di sini adalah sebuah bentuk kata tanya dari semua ini dari apa ya? Dari semua yang ada di situ ya. Kayak contoh kan ayu amali afdol, dari semua amalan baik itu amalan apa saja yang paling utama? Itu maksud dari pertanyaan ayun di sini. Kemudian di sini al jihadu fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah di sini adalah untuk meninggikan kalimat Allah dan menggelarkan memperluas syiar-syiar agama Islam dengan mengorbankan jiwa dan harta benda. Nah, di dalam kita menjaga syariat-syariat agama Islam itu salah satu metodenya adalah dengan mengajarkan agama Islam sesuai dengan kitab-kitab yang sudah ada, kita transfer kayak gitu kan. Ya kalau misalkan saya itu menegakkan syariat agama Islam itu ya mempelajari kitab-kitabnya kayak gitu. Kayak ada kitab Safinatun Najah, Sulam Taufik, kemudian kitab Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam, ada kitab apalagi Kifayatul Ahya, ada kitab Al-Majmu, kemudian ada kitab Al-Hikam, Riyadus Sholihin, ada lagi kitab apalagi Al-Azkar. Nah, Al-Azkar kemarin sudah kita bahas juga kan. Nah, nanti kita akan lanjut lagi tuh antara kitab Al-Azkar sama kitab Fathul Qorib. Sebenarnya semuanya ada kitabnya, ada banyak lagi. Kitab itu kitab-kitab fikih semua itu. Belum lagi kita berbicara tentang kitab usul fiqh, belum lagi kita berbicara tentang kitab-kitab hadis. Hadis itu ada mustalahul hadis, ada jarh wa ta'dil, ada ini lagi apa? Ada kitab kutubus sitah di situ, kumpulan-kumpulan hadisnya. Di situ ada kutubus sab'ah di situ. Pokoknya banyak di situ. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar kitab-kitab seperti itu, nggak akan ada habisnya itu. Bahkan teman-teman nggak sempat lagi hujat kanan hujat kiri kayak gitu kan, lihat kok ini beda, kok ini enggak, kayak gitu nggak sempat lagi. Itu cara kita menegakkan syiar agama Islam. Bukan berarti harus berdemo kemudian ya istilahnya nggak perlu seperti itu. Kita belajar agama Islam seperti itu, mempelajari tafsir-tafsir agama Islam, itu sudah sama dengan menjaga syiar agama Islam. Istazattuhu di sini artinya adalah seandainya aku bertanya lagi kepadanya. Kepadanya di sini yang dimaksud adalah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seandainya aku bertanya lagi, aku di sini maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan menjawab lagi apa yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Itulah salah satu contoh kebijaksanaan Rasulullah yang beliau lakukan kepada para murid-muridnya, kepada para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang kaku, yang tidak fleksibel, yang tidak bisa bercanda kayak gitu. Ya, Rasulullah itu juga ya sebagaimana manusia biasa, dia bisa menempatkan posisi-posisinya kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan koridor-koridornya. Tapi kalau misalkan ada yang memang berbuat salah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan untuk menegur. Contoh seperti halnya sahabat Rasulullah, ada yang pernah melakukan prank, ya kan? Itu sudah saya bahas dulu itu. Ada sahabat Rasulullah yang ngeprank temannya pada waktu itu. Jadi sahabat yang lain ini lagi sedang tidur, kemudian dia ambil sebilah ini busur anak panah itu, kemudian dia bangunkan kawannya.
dia todongkan seperti ini, dan kawan yang baru bangun tidur itu terkejut sampai dia terjatuh. Ketika Rasulullah melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada sahabat yang ngeprank kawannya seperti itu. Itu tidak boleh. Nah, itu salah satu apa ya, sejarah-sejarah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang patut kita contoh, kita ambil sebuah hikmah, pelajaran untuk kita apa ya, kita jadikan landasan di dalam kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Jadi jangan sampai pemahaman-pemahaman yang dangkal, ilmu agama kita belum seberapa jauh, kita sudah offset di dalam menentukan suatu hukum. Kita terlalu kaku, ada bergaul sama teman, itu nggak bisa seperti itu ya. Saya juga kalau misalkan berteman sama kawan-kawan, berbicara sama kawan-kawan ya standar dosisnya ya rendah seperti itu. Saya juga nggak bisa istilahnya ngasih tahu ke teman-teman kayak gitu kan, tutup aurat apa segala macam, kemudian harusnya yang begini, jangan seperti ini ya. Kita ya berkawan ya, pembicaraan kita ya warung kopi aja ya, mungkin ya selip-selip sedikit lah istilahnya, kita kasih teguran lah, kita kasih penjelasan lah yang soft dulu seperti itu. Saya juga nggak bisa menggunakan standar Al-Quran, hadis, religius saya kepada teman-teman saya, kepada adik angkat saya yang ada di Filipina seperti itu ya. Dia ya seperti itu, dianya kayak gitu, dia agama yang dia anut, kemudian kepercayaan yang mereka anut ya, itulah yang saya hormati. Itu saya jujur aja mencari teman yang seluas-luasnya di berbagai macam negara, terutama yang banyak penonton saya kalau di luar negara itu Filipina. Wallahu alam, waktu awal-awal saya membuka channel itu kenapa bisa sampai ke situ, kenapa mereka bisa sampai bisa antusias dengan konten saya, padahal ya mereka juga nggak paham kalau yang namanya orang Filipina rata-rata Tagalog kan. Kita Indonesia, bahasa Indonesia itu sudah jauh berbeda, bahkan saya juga kesulitan kalau memahami bahasa mereka kalau sudah yang namanya bahasa Tagalog, visa ya sudah. Tapi ya itu tadi yang selalu saya katakan sama mereka itu, kenapa sih Allah menciptakan kita itu berbeda-beda, berpasang-pasangan dan berbeda-beda, supaya kita saling mengenal satu sama lain, kita saling menyampaikan pendapat kita satu sama lain, kita bisa menghormati perbedaan budaya, culture, bahasa dan lain sebagainya tanpa saling menjudge satu sama lain. Kalau masalah akidah, saya sudah katakan sama beberapa teman saya, itu kalau masalah akidah itu tidak ada toleransi. Masalah syariah saya tidak ada toleransi. Kalau yang namanya masalah hijab wajib. Kalau yang namanya masalah haram itu kalau misalkan masalah khamar itu haram. Kalau masalah menutup aurat, membuka aurat itu haram. Kalau yang namanya masalah masalah hal-hal yang berbau syirik itu haram. Itu teman-teman saya semuanya sudah tahu ya kan. Yang dari Filipina itu juga sudah tahu. Kalau misalkan dia tanya, kamu bisa makan babi kah Mas Wahim, kayak gitu, ya nggak bisa, itu haram. Oh ya, karena kamu muslim kan, ya gitu. Ya mereka sudah paham standar seperti itu ya. Itulah kita di dalam bersosial media, kemudian bergaul dan lain sebagainya, kita bisa
bertoleransi dengan teman-teman, tapi kita juga punya batasan-batasan juga yang kita harus hormati satu sama lain. Itu. Kemudian kita lihat fikih hadisnya. Fikih hadisnya adalah satu, amal kebajikan mempunyai keutamaan masing-masing di atas yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kebaikan itu mempunyai keutamaan masing-masing di atas yang lainnya di sisi Allah, dan keutamaan-keutamaan ini tidak bisa kita nalar berdasarkan akal logika kita. Jadi patokannya adalah Al-Qur'an dan hadis. Nah, kalau misalkan amal kebaikan itu kita misalkan anggap ini yang mana ini kan amalan baik, apa salahnya kalau kita lakukan? Tapi itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan Rasulullah tidak mengamalkan seperti itu, maka itu konteksnya nanti larinya ke bid'ah. Nah, bid'ah itu sendiri ada pembahasan khusus yang sudah saya dulu sudah sampaikan, itu pembahasan khususnya di dalam kitab Al-I'tisam. Nah, teman-teman bisa pelajari dan kaji di situ apa saja bid'ah, pembagian-pembagian bid'ah itu sendiri, lughahnya seperti apa, istilahnya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa, bid'ah yang hakikiyah, idofiyah, kemudian bid'ah yang berkenaan dengan i'tiqadiyah, keyakinan, kemudian bid'ah yang dengan amalan perbuatan, atau bid'ah yang memang dikarang oleh orangnya dengan bid'ah yang biasa orang awam ikuti, ya kan? Ada bid'ah yang cuman orang awam ikuti aja tanpa tahu ternyata itu bid'ah. Nah, itu juga hukumnya juga beda-beda. Beda misalkan dengan saya istilahnya yang mengarang bid'ah misalkan seperti itu, dosanya lebih besar daripada orang yang cuman ikut-ikutan mengikuti seperti itu. Dan itu semua ya itu semua ya ada dosa-dosanya tersendiri. Makanya kalau misalkan beberapa ustadz itu konsen juga terhadap bid'ah ini gitu kan, walaupun dengan istilah-istilah yang berbeda-beda. Contoh kalau misalkan Ustadz Adi Hidayat. Nah, istilahnya dia yang sering gunakan jangan terlampau kreatif. Nah, jangan terlampau kreatif ini yang beliau maksud itu adalah bid'ah. Itu ya. Mana-mana yang istilahnya tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, kemudian yang tidak ada diputuskan dalam beberapa ulama, maka beliau tidak akan mengerjakan seperti itu. Nggak ada kalau misalkan ustadz itu, apa salahnya ini baik, kayak gitu kan, ini baik, apa salahnya kita lakukan. Nah, itu ada pembahasan khusus yang detail secara ilmiah itu dibahas gitu ya. Kalau misalkan di sini saya cuman bahas cuman globalnya saja kayak gitu ya. Nggak bisa saya detailkan kalau masalah itu. Jadi keutamaan amal kebaikan itu ada masing-masing fungsinya di situ ya. Yang mana keutamaan ini landasannya adalah Al-Qur'an dan hadis. Makanya kalau misalkan baiknya kalau kita mengamalkan itu bisa lebih berpahala, lebih sunnah dikerjakan pada saat ini dan ini. Nah, itu kita harus punya landasannya seperti itu. Misalkan contoh 3 amalan yang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan sholat di awal waktunya, kemudian berbuat baik kepada orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Dalilnya seperti ini, gitu kan, hadisnya seperti ini, dan hadisnya adalah muttafaqun alaih, itu derajatnya sahih. Kemudian yang kedua di sini anjuran untuk memelihara sholat 5 waktu dengan mengerjakannya di awal waktu masing-masing. Jadi sholat itu ya, kalau misalkan kita semangatnya mengerjakan sholat 5 waktu, nah juga kita harus tahu kaifiyahnya seperti apa, tata caranya seperti apa, kemudian waktu-waktunya itu kita juga harus tahu, jangan sampai terlampau semangat, terlampau
ya terlampau taat lah kita kayak gitu sampai offset gitu ya kan, keluar daripada jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Dan itu juga berlaku untuk semua aktivitas kayak gitu. Kalau hukum mengatakan yang namanya babi itu haram dimakan, babi dan anjing itu haram dimakan, kemudian najisnya adalah najis mughalladah, ya sebatas itu gitu. Kita tidak boleh terlampau offset, misalkan ada anjing di tengah jalan kita tembak seperti itu jangan sampai seperti itu, atau diracun dan lain sebagainya. Atau misalkan anjing masuk ke masjid terus kita tusuk, kita bunuh, itu jangan sampai seperti itu juga kayak gitu. Hadis Al-Quran dan hadis tidak ada yang mengatakan seperti itu ya. Kalau misalkan ada najis seperti itu, ada babi, ada anjing atau babi masuk ke dalam masjid, ya diusir, kemudian pijakan kakinya segala macam kita pel selama 7 kali, ya sudah, kemudian kita pagari kayak gitu kan, supaya jangan sampai binatang-binatang itu ada masuk di pekarangan di lokasi masjid yang mana itu nanti jadi najis. Ya, kenapa binatang-binatang itu dilarang masuk di masjid? Itu tadi takutnya najis, dan itu nanti menyebabkan kita tidak sah sholatnya. Jadi sahnya sholat itu pakaian, badan, dan tempat sholat kita harus dalam keadaan suci itu ya. Tuh, jadi kalau misalkan ada yang masuk ya kita usir, kita bersihkan lagi kayak gitu. Jangan sampai istilahnya binatang-binatang yang nggak tahu apa-apa kita bunuh. Itu sih sebenarnya. Kemudian juga kita harus menghormati kedua orang tua dan penjelasan mengenai keutamaan berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini juga sudah kita bahas tadi kan di awal-awal, bahwasanya kita berbeda pandangan politik, berbeda akidah dan lain sebagainya, itu tidak bisa menghalangi kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Yang keempat, keutamaan jihad di jalan Allah. Nah, keutamaan jihad di jalan Allah, kemudian menegakkan syiar-syiar Islam, itu adalah hal yang wajib, dan itu sesuai dengan kemampuan teman-teman, metodenya seperti apa, sesuai dengan yang boleh ya, sesuai dengan syariat agama Islam. Jangan sampai terlampau offset ya kan, seperti itu. Yang kelima, perhatian pada para sahabat yang sungguh-sungguh untuk taat dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berlomba-lomba dalam meraih pahala Allah. Oleh karena itu mereka menanyakan amalan perbuatan yang paling utama. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu belajar dengan Rasulullah itu ya. Jadi menimba ilmu sebanyak mungkin kepada Rasulullah SAW. Makanya para sahabat itu banyak yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Salah satunya sahabat yang paling populer yaitu Abu Hurairah. Itu adalah salah satu sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan sekelas Umar bin Khattab pernah mengkritik Abu Hurairah, jangan sampai terlampau banyak meriwayatkan hadis, karena takut beliau terlupa dan itu nanti bisa menjadi masalah di kemudian hari. Tapi Abu Hurairah juga punya pandangan yang lain, punya keyakinan yang lain. Itu beda. Itu hal yang biasa di dalam berbeda pandangan. Jadi sahabat Rasulullah memang betul-betul taat, memang betul-betul semangat istilahnya dalam berbuat baik, tapi juga tetap dalam batasan syariat agama Islam, yang mana patokannya adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, disyariatkan bertanya kepada orang alim berbagai macam masalah dalam waktu yang sama, karena sungguh-sungguh ingin memperoleh faidah dan diperoleh
dan diperbolehkan mengulang-ulang pertanyaan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada unek-unek, ada masalah dan lain sebagainya, ditanyakan sama orang yang betul-betul alim, yang betul-betul ahli dalam bidangnya. Jangan sampai teman-teman mengaji sendiri, kemudian belajar sendiri, kemudian langsung ya itu tadi keluar jalur, ya kan. Itu kalau bisa ya ditanyakan sama ustadz-ustadz yang lebih kompeten seperti itu. Nah, jadi kalau di Indonesia itu umumnya harus ketemu sama ustadznya langsung gitu. Jadi kalau kita itu ya, kalau dulu itu kalau misalkan belajar tanpa guru itu adalah belajarnya sama setan seperti itu. Sebenarnya itu istilah apa ya, supaya kita apa, kita bisa ketemu dengan guru. Ketemu dengan guru tuh enaknya ya, apapun unek-unek kita bisa tanyakan langsung. Kita dibimbing nih apa kitab-kitab apa saja yang direkomendasikan oleh ustadz untuk kita pelajari. Nah, basic-basicnya seperti apa kayak gitu. Nah, itu jangan sampai kita belajar eh, apa belajar tingkat tinggi kayak gitu, kita nggak punya basic-basicnya, sehingga ya wadadidau, akhirnya wadididau pemikirannya itu ya bahaya seperti itu, ya kan. Beda halnya kalau misalkan orang yang sudah mondok, yang memang sudah dia basicnya dia sudah kuat, dia sudah tahu ininya ya, dia belajar lagi kitab-kitab yang lain, Al-Majmu' kah, Kifayatul Ahyar kah, apa segala macam, ya tidak ada masalah kayak gitu. Contoh misalkan kayak saya, kitab Kifayatul Ahyar saya tidak belajar kayak gitu. Tapi kitab Fathul Qorib itu saya sudah diupayakan, itu saya sudah kuasai. Kitab kitab Bulughul Maram dan kitab ini Ibanatul Ahkam sebisa mungkin saya sudah kuasai. Nah, baru saya belajar kitab Kifayatul Ahyar. Dan kitab Kifayatul Ahyar itu adalah syarah daripada kitab Matan Abu Suja, ya, Matan Abu Suja. Jadi Matan Abu Suja itu ada syarahnya. Syarahnya itu kalau yang kami pelajari itu kitab Fathul Qorib. Nah, kalau kitab Kifayatul Ahyar ini syarahnya juga, cuman hanya sebagai penunjang. Kita bisa tahu di situ dari dalil apa saja yang digunakan di dalam kitab di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain di situ, untuk tahulah sedikit banyak kayak gitu, apa saja sih pandangan-pandangan ulama dari dalilnya seperti apa yang yang menjadi landasan para ulama di dalam menentukan suatu hukum. Nah, seperti itu. Dan kita harus bertanya sama orang-orang yang lebih ahli. Kemudian juga di sini belas kasihan kepada orang alim dan tidak terlalu banyak bertanya kepadanya, karena dikhawatirkan ia merasa bosan menjawabnya. Jadi ya kalau misalkan kita bertanya, nggak usah juga terlalu mencecar, nggak usah juga terlalu banyak bertanya kayak gitu sampai waktunya molor. Kemudian ya itu tadi, Ustadz juga kadang ada masa jenuhnya juga, ada moodnya juga dan lain sebagainya, sama lah kayak kita gitu. Jadi sama orang alim, sama orang ustadz kayak gitu ya, itulah gitu kan. Dan juga kadang ada ustadz juga yang tidak tahu apa yang kita tanya, maka ya biasanya ustadz kasih rekomendasi, tanya sama ustadz siapa kayak gitu kan, tanya sama ustadz yang paling lebih nikah lagi, itu biasa itu kan. Contoh lah kayak kami di pondok kayak gitu kan. Nah, ketika pelajar saya bertanya itu sudah terlalu detail, oh itu nanti dulu, itu ada pembahasannya di kitab lain. Misalkan kayak saya bertanya masalah ilmu nahu, itu nanti ada pembahasannya nanti lebih detailnya di kitab Syarah Ibnu Aqil kan. Ibnu Aqil itu Syarah Alfiyah misalkan seperti itu beda lagi nanti. Kamu ini aja dulu. Sama halnya misal kayak saya ngaji kayak gitu kan, ngaji kitab kitab Kifayatul Awam. Itu ketika saya ikut nimbrung ngaji kitab
apa ya, Husun Hamidiyah, masalah tauhid, itu masalah tauhid. Itu saya ya disuruh keluar dulu. Jangan dulu. Sana. Waktu itu kan saya masih kelas 1. Jadi ya itu karena itu materi-materinya juga tingkat tinggi ya. Kalau misalkan sampai hang di situ itu takut-takut nanti bermasalah pada akidah. Itu metode-metodenya kayak gitu, dan pertanyaan-pertanyaannya pun juga harus disesuaikan dengan standar yang dia pahami kayak gitu. Jangan sampai kita bertanya itu juga pertanyaan-pertanyaan yang dasar tapi ditanyakan sama ustadz yang lebih ini kayak gitu kan. Itu beda lagi gitu kan, kemampuan kita masih di bawah standar, kita tanyanya yang sudah S1 kayak gitu ya, belum nyampe di situ gitu. Jadi kita juga harus paham. Nah, di sini perawi hadisnya adalah Abu Ammar Asy-Syaibani. Nah, ialah adalah Sa'id ibnu Iyas Al-Kufi. Al-Kufi ini berarti beliau ini adalah orang Kufah. Ia masih menjumpai masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau hidup ini masih ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau ini tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dianggap sikoh oleh Ibnu Mu'in dan telah meriwayatkan hadis daripada Ali karamallahu wajah serta Ibnu Mas'ud, dan beliau wafat pada tahun 95 Hijriah di usia 120 tahun. Nah, itu tadi pembahasan tentang hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram dan sarahnya Ibanatul Ahkam. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menambah wawasan lagi untuk teman-teman semuanya. Jadi ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa share juga di grup-grup teman-teman semuanya kayak gitu. Kemudian juga kalau misalkan ini bisa menambah wawasan kayak gitu, teman-teman juga bisa subscribe, like, dan lain sebagainya. Kalau ada yang mau ditanyakan, masukan, kritikan, bisa diatur di kolom komentar. Itu ya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi, baik itu di konten ini atau konten-konten sebelumnya. Ada ini juga, ada yang mau didiskusikan silahkan. Itu nanti kita bisa atur jadwalnya kapan, teman-teman mau mendiskusikan masalah apa yang memang itu menjadi unek-unek. Bisa jadi perbedaan pandangan, misalkan antum punya ustadz yang lain beda pandangan sama saya, silahkan. Itu nanti kita bisa atur di jalan tengahnya seperti apa. Ustadz ini pandangannya seperti apa, kemudian apa dalil-dalilnya, ulamanya seperti apa yang menjadi rujukan, kemudian juga saya bisa jelaskan seperti itu. Nah, jadi kita bukan di channel ini bukan menjudge ya, bahwa ustadz ini salah, tapi kalau saya itu berusaha itu mencari ini ustadz ini landasannya seperti apa, dia pegangannya ulamanya yang mana. Nah, begitu juga kiai ini dia hukumnya kok begini, dia pandangannya bertumpuan pada ulama yang mana. Itu juga kita harus paham dulu, jangan sampai kita judge, wah ini ustadznya sesat, wahabi, syiah, apa segala macam. Nggak tahu di situ landasan hukumnya, dia misalkan ngambil Imam Ahmad bin Hambal, kita sudah hancur, sudah dituduh dia macam-macam. Nah, itu bahaya. Ulama ustadz yang kita tuduh itu nanti bisa sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang bahaya. Walaupun kita tidak sebut nama ulama yang menjadi landasan beliau, tapi kita sudah hantam seperti itu. Itu nggak boleh. Itu contoh lah, misalkan yang banyak terjadi itu ustadz yang dicap wahabi lah sama orang kayak gitu kan.
Ustaz ngapain bicara-bicara masalah bid'ah, bahas masalah bid'ah, mending sampai naik onta aja kayak gitu. Itu sudah Rasulullah SAW yang sudah dicelanya, walaupun dia tidak sebut nama. Itu karena Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk tidak melakukan bid'ah. Mungkin kita berbeda masalah di furuknya, tapi yang sampean celah itu, yang sampean yang teman-teman hina-hina itu adalah usulnya, pokoknya. Itu yang bahaya. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.